Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Hari ini mungkin sebagian dari kita sedang duduk di rumah saja, membaca berita terkini dan merasa kasihan dengan apa yang terjadi. Sebagian dari kita sedang sibuk mengkritik kebijakan pemerintah dan menyebarkan kabar-kabar bohong di grup sosial media. Sebagian dari kita masa bodoh dan menganggap semua ini hanya konspirasi elit tingkat tinggi. Pernahkah Anda mengambil waktu sesaat untuk merenung dan membayangkan bagaimana nasib saudara kita yang terkena PHK, sementara anaknya harus tetap bayar uang kuliah? Dan sebagian kita mungkin sedang kusyuk berdoa dan mencari cara untuk menyelamatkan keluarga kita. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nasib saudara kita yang usahanya sedang kritis, buka rugi, tutup malah semakin rugi? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nasib mereka yang kehabisan harta karena harus merawat keluarga mereka yang sakit? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nasib saudara kita yang tidak bisa makan karena pekerjaannya tidak lagi menghasilkan? Pernahkah Anda menempatkan diri dan mencoba merasakan bagaimana menjadi mereka? Karena sekaranglah saatnya mewujudkan kasih Kristus secara nyata. Bukankah firman Tuhan berkata, jika engkau mengasihi Tuhan Allahmu, engkau akan mengasihi sesamamu. Karena sekecil apapun bantuan Anda, pasti sangat berarti bagi mereka. Mari lihat sekeliling Anda, mari bergerak sekarang, mari bergerak bersama. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan juga merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi, menyembah Tuhan, dan fokus kepadanya. Jangan lupa, catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan selalu tercurah atas kehidupan kita semua.
Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan yang di rumah, dimanapun Anda berada, mari siapkan dirimu. Kita mau beribadah bersama-sama. Hari ini kita akan merayakan hari Pentakosta. Dan kami ingatkan juga kepada Bapak Ibu untuk bisa mempersiapkan roti dan anggur di tempat masing-masing. Karena setelah firman dibawakan, kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kau manis Tuhan, Kau manis Roh Kudus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great, for your name is great and greatly to be praised. Mari yang di rumah sama-sama kita nyanyikan, I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I'll sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I'll sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great, for your name is great and greatly to be
praise to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We'll give glory to your name. We'll give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great. Your name is great and greatly to be praised. We'll give glory. We give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, Jesus. For your name is great. For your name is great. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Come on church. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Katakan kau Raja. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Katakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bersorak bagi Engkau, Raja di atas segala raja, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Katakan kepada kanan kirimu, anggur baru tercurah, minyak yang baru tercurah. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Roh Kudus kau hadir tempat ini, kami percaya. Sama-sama katakan, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan
ajaib memulihkan umat. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Haleluya, hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Haleluya, katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan haleluya. Minyak baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyatakan haleluya. Mari yang di rumah katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di rumahmu dimanapun kau berada. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Sebab hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan minyak yang baru, minyak baru tercurah, urapi haleluya. Anggur baru tercurah, semuanya sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Katakan anggur baru sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Bagikan minyak yang baru kamu. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi nyata, nyata kuasanya. Come on, yang di rumah nyalakan apimu. Katakan nyalakan apimu, come on. Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia membakar setiap diri kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Yang percaya padanya, jiwamu akan terlepas. Jiwa bebas terlepas. Jiwa bebas terlepas. Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Katakan, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib, ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh 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 oh, tercurah, tercurah kuasa-Mu, nyalakan
langkah takkan berhenti, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Haleluya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Ajaiban terjadi. Haleluya. Mari yang di rumah kita nyanyi sama-sama. Come on. Oh eh oh 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 eh oh oh. Oh eh oh 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 eh oh oh. Come on. Lebih keras lagi. Oh eh oh 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 eh oh oh. Ya, kelepasan terjadi. Oh eh oh 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 eh oh oh. Mari menari buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Katakan Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Are you ready? Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Sorakan oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Ajaiban terjadi. Nyalakan apimu, come on. Kita tidak akan berhenti berlari sampai akhir. Nyalakan apimu. Haleluya. Shalom warga kerajaan, satu seri selama 1 bulan ini saya sampaikan pada saudara. The power of vision, the power of agreement, the power of promise of God, the power of sanctification, the power of planning. Sekarang saya mau sampaikan the power of surrender. Aneh sekali ya, kuasa di dalam menyerah. Banyak orang berkata saya ini pasrah. Salah, pasrah itu lain dengan menyerah. Menyerah pada siapa? Bukan menyerah pada keadaan. Dalam Yosua pasal kelima ayat 13 dan selanjutnya. Khususnya pada waktu itu dia melihat seorang dengan pedang terhunus di tangannya. Dan sebagai seorang jenderal dia tanya, engkau kawan atau lawan? Saya kira karunia yang paling dibutuhkan sekarang ini kita harus tahu ini Tuhan atau iblis. Kita harus punya gift of discernment. Kita harus punya karunia membedakan roh. Dan harus tanya engkau kawan atau lawan. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu bukan Mikael. Dia adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Dia berkata aku bukan kawanmu. Engkau tidak sederajat dengan aku. Aku bukan lawanmu. Tapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Now I come. Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji tidak meninggalkan. Dan Tuhan berjanji yaitu akan selalu tidak pernah membiarkan. Luar biasa bukan? Dan dia benar-benar datang. Kemenangan Israel atas Mesir,
atas Amori, atas Jericho, atas Amalek, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena disertai Tuhan. Benarlah Musa mengatakan, Tuhan kalau engkau tidak berserta kami, jangan suruh kami pergi. Dan saat itu, bukalah kasut dari kakimu, sebab tempat ini kudus. Sebagaimana Tuhan menambahkan diri pada Musa dalam belukar yang menyala, tetapi tidak terbakar hangus. Maka sekarang Tuhan menampakkan diri kepada Joshua. Biarlah di dalam kita di rumah, kita punya pengalaman baru dengan encounter dengan Tuhan. Yosua bukan cuma membuka kasutnya, dia sujud menyembah. Saya berani katakan dengan jelas, ini bukan Mikael. Sekarang Mikael itu adalah yaitu malaikat yang untuk melindungi bangsa Israel, the guardian angel of Israel. Sebab Mikael, Gabriel tidak boleh disembah dan tidak akan menerima penyembahan. Yang menerima penyembahan cuma iblis atau Tuhan sendiri. Iblis minta disembah, saudara. Dia berkata pada Yesus, sembah aku satu kali, semua kerajaan ini kuberikan padamu. Dan seketika Yosua sujud menyembah. Lalu dia sekarang meletakkan semua strategi di tangan Tuhan. Tuhan berkata, kelilingi Jericho 7 hari. 6 hari 1 kali 1 hari. Hari yang ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali. Kabar baik buat saudara, 13 bukan angka setan, bukan angka sial. 13 itu angka Bapa. Sebab Yakub dengan 12 putra. Yesus di kapal dengan 12 murid. 13 itu angka bagus, saudara. Terutama saya ketemu istri saya tanggal 13, saudara. Apa yang dikatakan Tuanku pada hambanya ini? Dia nyebut dirinya hamba, ebed. Dia adalah syarat atau asisten daripada Moses, tapi kepada Tuhan dia adalah hamba. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan berkata, suruh para imam yang memimpin. Yosua sebuah pengalaman, ketika menyeberangi sungai Yordan, imam-imam ada di depan, 2000 hasta baru umat Tuhan. Firman Tuhan dan keputusan Tuhan harus yang terutama dalam hidup kita. Tuhan memberikan ide-ide di dalam bisnis, bagaimana keluar daripada masalah. Saudaraku, saya juga ada terkena dampak daripada masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi saya tenang saja, kenapa? Itu semua miliknya Tuhan. Keuangan yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Dan strategi Tuhan tidak pernah gagal. Your Jericho will fall down. God bless you warga kerajaan. The power of surrender. Amen. Haleluya. Shalom warga kerajaan, salam damai sejahtera. Memang bukan hal yang mudah untuk kita tetap bersyukur di tengah situasi dan masa yang sukar seperti saat ini. Tetapi Tuhan mengajarkan satu hal bahwa kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dan percayalah bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jangan habiskan semua berkat yang Tuhan percayakan pada Anda begitu saja. Sisihkan sebagian untuk Anda jadikan benih dan menaburlah. Hari ini ketika Bapak Ibu Saudara bergabung dalam ibadah online service ini, percaya bahwa ini merupakan rangkaian ibadah yang lengkap. Oleh sebab itu, saat ini kami juga memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah, jemaat GBI Rock Ministry yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami, serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara yang Anda bisa lakukan dengan scan QR Code untuk electronic payment, serta rekening bank berikut ini untuk transaksi melalui internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kami hikmat untuk kami mengelola berkat yang Kau percayakan kepada kami. Kami percaya dengan penuh iman bahwa penyediaan dan pemeliharaan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Kami percaya bahwa rotinya disediakan dan air minumnya terjamin.
bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Kami siap menabur dengan pengucapan syukur dan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menabur. Shalom warga kerajaan. Baru 10 hari yang lalu kita merayakan The Ascension, kenaikan dari Tuhan Yesus. Ikuti pemberitaan yang saya sampaikan dan saya beri judul The Coronation. Dari Lukas pasal 19 dijelaskan purpose, kenapa dia kembali ke surga. Pertama, dia datang dari surga dan kembali ke surga. Dan juga dia untuk dinobatkan menjadi raja dan imam besar agung. Dan puncaknya adalah ketika tiba hari Pentakosta. Pentakosta itu ke-50. Yaitu setelah 7 weeks, 7 minggu, 49 hari, ditambah 1 hari kemudian. Ketika Yesus bangkit, maka mereka melambaikan yaitu buah sulung dari tuaian yang pertama. Dan Yesus adalah buah sulung. Sebagaimana dia bangkit, kita pun yang percaya akan dibangkitkan. Dan akan juga bersama-sama dengan dia taken up to heaven. Saya sampaikan dalam berita yang terdahulu bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu adalah pre-rapture. Kita akan mengalaminya. Siapkan dirimu melalui apa yang pandemi ini kita beri nama Corona Academy. Kita semua mengalami di reset. Kita mengalami yaitu di set ulang saudara-saudara yang kekasih. Maka kita harus mengerti arti sebenarnya daripada Pentakosta. Ini juga Shavuot. Shavuot itu adalah harvest. Shavuot itu pesta. Pesta yaitu penuaian. Roh Kudus adalah seseorang. Yesus tidak berkata it, dia berkata he, dia. Dia adalah satu pribadi. Dan dengan jelas 1 Korintus 3 mengatakan the Spirit is the Lord. Jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan. Bapa mengutus Kristus, mengutus Sang Putra. Sang Putra mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus mengutus Anda dan saya. 40 tahun yang lalu, bulan Januari tahun 80, saya dibaptis dalam Roh Kudus. And my life is never be the same. Dan saya percaya itu berlaku tidak untuk beberapa orang. Seperti dikatakan oleh orang-orang lain. But for every believer. Tetapi yang sudah diselamatkan. Pertama darah, baru ada minyak. Saya ulangi, pertama itu the blood. Lalu the oil. Oil adalah pengurapan itu. Ketika Yesus datang pada murid-murid yang bersembunyi. Mereka lockdown di sebuah rumah karena ketakutan. Dan Yesus berkata, Shalom Aleichem. Demikian juga saya hari ini kata padamu, damai sejahtera atasmu, Shalom Aleichem. Dan mereka kemudian dihembuskan oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Itu seperti, bahasa aslinya seperti pemain suling yang meniupkan nafasnya kepada sulingnya. Dan mereka menjadi alat-alat buat kemuliaan nama Tuhan. Itulah reborn, itulah kelahiran kembali. Dengan jelas baptisan Roh Kudus terjadi 50 hari kemudian. Jadi memang ada, saya pernah mengalami orang dibaptis dalam air dan mengalami kelahiran baru sekaligus dipenuhi dan dibaptis dalam Roh Kudus. Tetapi yang normal adalah berikutnya. Nah, kita lihat the significance daripada pengalaman ini. Dalam Yohanes pasal 1 dijelaskan bahwa Yohanes Pembaptis berkata, aku tidak mengenalnya, tapi yang mengutus aku, yaitu Yahweh Allah Israel, aku diutus cuma membaptis dengan air. Tapi kalau ada seorang, ada Roh Kudus turun atasnya, maka dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jesus, our Lord, our King, is the baptizer with the Holy Spirit. Jangan lupa ketika dia naik ke surga, dia berkata, tunggu, wait di Yerusalem. Lukas 24, ya, ayat ke-49. Dan juga dalam Kisah Rasul pasal 1, jangan meninggalkan Yerusalem. Kita tahu murid-murid itu berasal dari Galilea. Mereka tidak tinggal di Yerusalem. Tapi Yesus berkata, tunggu. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus.
Dan kita tahu dengan jelas 10 hari kemudian ketika tiba hari raya Pentakosta. Jadi pertama-tama ketahuilah yang membaptis dalam Roh Kudus bukan seorang evangelis, bukan seorang pastor, bukan seorang gembala, bukan manusia. Tapi Tuhan Yesus sendiri. He is the first man yang ada di sorga. Dia jadi manusia bukan? Tetapi dia 100% Allah, 100% manusia. Dan ketika dia kembali, dia mewakili kita menjadi imam besar agung. Dan kita tahu the purpose is coronation. Coronation pertama sebagai King of Kings. Dan sang Bapa berkata pada putranya, duduklah di sampingku sampai aku membuat semua musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Luar biasa bukan? Dan kemudian dia mengutus Roh Kudus di tengah-tengah kita. Roh Kudus adalah seseorang. Kisah Rasul pasal kedua yaitu menjelaskan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, in one place. Dan ini terjadi di sebuah rumah. Ada orang yang berkhotbah supaya kelihatan spektakuler, berkata mereka ada di Serambi Salomo. Mereka berada di daerah Bait Allah, in the Temple Mount. No, it's a house. Dan saya katakan kepadamu, you can be filled right in your home. Di rumahmu, engkau bisa dipenuhi Roh Kudus. Saya dipenuhi Roh Kudus di rumah sendiri. Ya. Dan juga dari rumah yang sederhana itu, Tuhan memakai keluarga kita. Karena itu, dapatkan baptisan Roh Kudus setiap daripada Anda. Haleluya. Kemudian tiba-tiba, when the day of the Pentecost has fully come. Tuhan itu bekerja juga dengan kronos. Selain daripada kairos. Kronos itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu masuk ke Yerusalem tanggal 10 bulan Nisan. Kemudian disalibkan pada hari raya Pesach, Passover. Kenapa temanya saya beri nama Pentecost 2020? Karena ada 3 hamba Tuhan yang cukup sangat terkenal di kalangan kita dalam prophetic ministry. Pertama itu kita lihat Chuck Pierce. Kedua adalah James Gold. Dan terutama Cindy Jacob mengatakan bahwa Passover sekali ini benar-benar Passover yang asli. Dan juga Pentecost tahun ini, Pentecost yang asli. Di tengah-tengah daripada pandemi corona, maka kuasa darah Yesus tidak berkurang. Dan secara aneh terjadi melalui, ini berkat ini, lewat Zoom itu, maka bukan cuma orang Kristen, tapi juga orang-orang Yahudi yang memang belum mengenal Tuhan Yesus. Ditambah Messianic Jew dan juga Arabic believer, orang-orang Arab yang sudah percaya bersama dengan orang-orang percaya seluruh dunia, mereka merayakan kembali Passover, Pesach. Jadi ketika saudara perkataan Pesach artinya lewat, segala malapetaka lewat dalam nama Yesus. Dan kemudian mereka berkata, persis hari ini 31 Mei 2020, maka akan mulai terjadi gelombang kebangunan rohani, revival yang paling luar biasa, yang kita tunggu-tunggu selama ini. Dan aneh sekali, mereka nyebut satu bangsa yang akan ngalaminya, yaitu kita bangsa Indonesia. Pada waktu kemarin saya berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, amazingly, waktu Cindy Jacob pertama kali waktu itu khotbah di sini di lembah pujian, dan dia tanya, you Indonesian, you celebrate the ascension of Jesus. Engkau bangsa Indonesia ada holiday, di Amerika tidak, saudara. Ternyata Amerika, Kanada, Inggris, Australia sama sekali tidak merayakan kenaikan Tuhan Yesus, apalagi Pentakosta. Ya, Pentakosta pas hari Minggu ya. Dan hari Minggu itu perayakan kebangkitan Tuhan Yesus. The Ascension, aneh sekali, luar biasa. Dan kita bangsa Indonesia satu-satunya bangsa di Asia sampai Timur Tengah yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita harus mengerti, tiba-tiba turunlah suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Perhatikan. Perkataan duduk di situ artinya menanti.
Kalau kita harus tahu bahwa baptisan Roh Kudus is a gift. Baptisan Roh Kudus itu pemberian. Pemberian itu Anda tidak usah berusaha apa-apa, tidak usah bayar apa-apa, tinggal menerima. Semua warga kerajaan katakan menerima. Apa yang ada pada saya ini kebanyakan pemberian. Dari jas, kacamata, sepatu, sabuk, cincin, arloji, anything. Karena itu tidak bisa saya banggakan. Saya tidak membelinya, saya tidak bekerja untuknya, tinggal menerima. Kalau keselamatan saja cuma menerima. Ini juga baptisan Roh Kudus, encounter dengan the Lord, itu juga tinggal menerima. Perhatikan di sini, a rushing mighty wind. Wow. Dan baru kemudian lidah-lidah api. Ada terjemahan atau pengertian mengatakan kalau di kenaikan Tuhan Yesus itu awan kemuliaan. Kita tahu bangsa Israel dipimpin oleh awan, tiang awan dan tiang api. Yang datang ini Roh Kudus yang berupa tiang api. Jadi yang selama ini bekerja dalam kehidupan Kristus adalah Roh Kudus. Yaitu Kisah Rasul 10 ayat 38 mengatakan yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yang berjalan keliling untuk berbuat baik. Jadi kalau kita diberi Roh Kudus seperti Kristus, kita akan berbuat baik. Dan melepaskan setiap orang yang mengalami ditindas oleh kuasa kegelapan. Hidup mengikut Tuhan sangat exciting. Dan dikatakan di sini rushing mighty wind. Kita harus mengerti wind atau breath, nafas itu sama. Di dalam perjanjian lama, ruah. Ada gerakan di situ ya. Ruah, roh, ruah, nafas. Jangan lupa seperti saya sampaikan tadi, Yohanes 20, di mana murid-murid dihembusi oleh Roh Kudus. Ini bukti bahwa Yesus is the creator. Ada sang pencipta. Ketika pencipta dari Adam dibentuklah yaitu tubuhnya daripada tanah. Karena itu dia itu Adam dari Adamah, tanah merah. Ya, kemudian dihembuskan di lubang hidungnya. Saya percaya yang dilakukan Yesus bukan sekaligus, tapi satu persatu. Dia itu penuh kasih. Karena itu karunia yang pada Petrus berbeda dengan yang ada pada Yohanes. Yang berbeda dengan Yakobus, berbeda dengan Filipus. Dan ini juga api ini datang satu demi satu. Perkataan mighty itu tornado. Ya, kita pernah lihat angin puting beliung. Kalau itu lewat hilang semua yang tidak beres hilang semua ya. Dan juga yang kotor-kotor jadi bersih semua. Ketika Roh Kudus menjamah saya, dengan sendirinya yang tidak beres hilang semua saudaraku. Ya. Dan kemudian ada suara yang luar biasa. Kedatangan Roh Kudus tidak bisa disembunyikan. Kalau kita mengalami baptisan Roh Kudus, mertuamu akan tahu. Tetanggamu akan tahu. Everybody will know. Perhatikan sekali lagi. Jangan anggap bahwa kapan ya Pak bisa kebaktian lagi. Kalau di rumah tidak rasa seperti kebaktian. Perhatikan ini. Di rumah. Di rumah-rumah. Kita melihat Cornelius. Itu dari keturunan Yafet. Yang menurunkan bangsa-bangsa di Eropa. Itu pertama kali menerima baptisan Roh Kudus di mana? Di rumahnya. Semua di rumah-rumah. Ya, karena gereja mula-mula tidak ada gedung gereja seperti sekarang. Dan kemudian turunlah dari langit. Katakan kingdom connection. Wow. Ketika Roh Kudus dicurahkan kembali kita berhubungan dengan sorga. Luar biasa. Kemudian mari perhatikan di sini. Dan tampak pada mereka lidah-lidah api. Api kerjanya menyucikan. Api memberikan energi. Api memberikan kuasa. Api itu memurnikan. Bagaimana memurnikan emas? Ya dengan api. Tidak ada cara lain. Ya. Seperti nyala bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Perkataan masing-masing ini penting. Jadi karena itu Tuhan membuat mereka saling membutuhkan. Berapa banyak daripada mereka? Cuma 120. Berapa banyak yang melihat Yesus terangkat ke sorga? Rasul Paulus mengatakan 500 pasang mata. Di dalam dunia bisnis, dunia manajemen kita tahu tentang 2080.
Yaitu 20 orang mengerjakan yang 100%, yang 80 enggak ngapa-ngapain. Sama dengan ini. Cuma 120, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Karena yang menerima cuma satu, yaitu haus. Saya akan terangkan nanti. How to receive the baptism with the Holy Spirit. Jangan lagi saya tekankan pentingnya. Yang membaptis itu Tuhan Yesus sendiri. Ada orang tanya, Pak, Bapak yang baptis saya dalam air. Tolong Bapak baptis saya dalam Roh Kudus. Saya bilang tidak bisa. Saya cuma bisa membaptis dalam air. Membaptis dalam Roh Kudus. The Lord Himself. Firman Allah mengatakan masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini yang dikerjakan Tuhan. Lalu mereka, perhatikan di sini. Mereka yang mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Ini kuncinya kenapa banyak orang belum bisa menerima baptisan Roh Kudus. Karena mereka pasif. Mereka menunggu. A gift harus ada tindakan. Yaitu melangkah untuk menerimanya. Yaitu ketika saya pertama kali baptis dalam Roh Kudus. Maka I do the speaking. Tapi kata-katanya keluar dari sini. Ya, not from my head. Kalau di sini ini saya bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin sedikit, bahasa Jawa sedikit, ya. Maka saudaraku, kalau saya ucapkan bahasa yang saya kenal, itu dari sini. Tapi kalau yang dari sini, maka itu speaking mysteries unto God. Roma 8 ayat 26 mengatakan, kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Ini salah satu rahasia. Mengapa? That language. Perhatikan ya, language itu adalah tambahan. Tapi baptisan Roh Kudus merubah seluruh jiwa kita. It's the indwelling of the Holy Spirit. Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Dalam Yohanes 16. Ada lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang dan tidak akan turun atasmu. Pada waktu Yesus berjalan di atas muka bumi, maka untuk mencari Yesus orang berdesak-desakan. Ya, harus pergi ketemu dengan Dia. Tetapi jangan lupa sifat Allah bukan cuma omnipotent, maha kuasa, tapi juga omniscience. Omniscience artinya maha tahu. Ada satu lagi, omnipresence. Melalui Roh Kudus, maka setiap orang bisa mengalami pertolongan dan jamahan Tuhan dimanapun dalam waktu yang bersamaan. Luar biasa. Penghibur tidak akan datang padamu. Namanya Parakletos. Derek Prince memberikan terjemahan yang bagus sekali tentang Parakletos. Yaitu dia berkata encourager. Saya masih ingat bagaimana setelah saya dipenuhi Roh Kudus. Pelayanan saya yang utama adalah encourager. Kamu bisa dalam nama Yesus. Kamu tidak kalah dengan yang lain. Ini kecil buat kamu. Tapi dengan kuasa Roh Kudus. Ini bukan tentang positive thinking. It's the power of God. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang padamu. Saya bisa ngerti murid-murid, aduh Tuhan kalau bisa jangan pergi. Jangan pergi Tuhan. Yesus berkata kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Parakletos, encourager. Khususnya dalam situasi seperti sekarang. Ya, jangan menunggu kapan yaitu COVID-19 selesai. Yang penting sekarang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan pada saat itu banyak orang mendengarnya. Jadi pertama-tama kita tahu Roh Kudus datang dalam rupa api dan lidah-lidah api. Kemudian dengan the mighty rushing wind. Dan rushing itu bisa menggerakkan, mendorong. Melalui Roh Kudus saya tidak tahu saya pergi kemana-mana. Ke bangsa-bangsa, ke negara-negara lain. Mulai dari rumah. Ya, mulai dari rumah saya yang sederhana di Surabaya. Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Mujizat terjadi. Pengusiran roh jahat. Seperti yang dia beritakan. Sebab ketika Yesus naik ke sorga, dia pergi sambil memberkati mereka. Dan saya percaya sekalipun dia sudah di atas takhta, dia tetap memberkati saudara dan saya. Luar biasa. Roh Kudus ada di rumahmu. Roh Kudus ada di dalammu. Bahkan dia lebih dekat dari baju dalammu. He's inside of us.
Nah sekarang saya mengajak kita melihat Yohanes 7, 37 sampai 39. Ada beberapa terjemahan yang kita akan pelajari di sana. Dan pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu. Perayaan apa itu? Perayaan Pondok Daun. Puncak perayaannya adalah hari ke-8. 8 dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, arti yang pertama permulaan yang baru. Kita tahu permulaan baru 1 minggu kan 7 hari. Hari ke-8 adalah minggu yang baru. A new beginning, new birth, new beginning in your life. New season in your life. 8 juga shmone artinya fatness. Fatness itu prosperity, kemakmuran. Saudara nggak suka kemakmuran terserah. Tapi saya mau sebab itu rencana daripada kerajaan Allah. Ya, kemewahan yang sia-sia memang tidak ada gunanya. Tetapi kemakmuran terutama atas jiwa dan rohmu itu kehendak Tuhan. Kesehatan, wholeness itu kehendak Tuhan. Pada puncak perayaan dia berkata, there is something more. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi syarat pertama itu haus. Seperti yaitu embun dari gunung Hermon. Yang turun ke atas bukit-bukit Zion. Demikianlah Tuhan mengirimkan, memerintahkan berkat, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Jangan lupa, the Holy Spirit is Spirit of life. Selain dia Spirit of truth, roh kebenaran. Selain dia Spirit of righteousness. Selain dia Spirit of grace, roh kasih karunia. Maka dia juga roh yang memberikan kuasa itu. Saudara yang kasih, syarat kedua percaya. Oh kebetulan saya haus, jadi saya minum dulu. Begitu mudahnya menerima baptisan Roh Kudus. Sama seperti orang minum. Yield your tongue. Yield your mouth. Serahkan. Sebab saudara kita tahu seperti kemudi untuk kapal yang besar. Demikianlah lidah manusia yang menggerakkan roda kehidupan. Mau roda kehidupanmu diatur Tuhan, serahkan lidahmu pada Tuhan. Yang kedua, barang siapa percaya kepadaku. Bukan percaya biasa, seperti yang dikatakan kitab suci. Bukan seperti yang dikatakan beberapa sekolah teologi. Bahwa mujizat sudah tidak ada, baptisan Roh Kudus buat orang emosional. Seperti yang dikatakan kitab suci. I'm the baptizer with the Holy Spirit. Itu janji pada Bapa. Satu hal tentang Allah kita, dia tidak bisa berdusta. Dia tidak bisa ingkar janji, tidak bisa. Dari dalam hatinya, from his innermost being, dari dalam batinnya yang terdalam, akan mengalir rivers, sungai-sungai kehidupan. Yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita baru rayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan bekerja dengan sequence. Tuhan bekerja dengan peraturan yang dia tetapkan sendiri. Ketika tiba hari Pentakosta. Tidak 1 hari sebelumnya, bahkan 1 jam sebelumnya, ataupun 1 hari sesudahnya tiba hari Pentakosta. Kita nggak usah tunggu lagi sekarang. Dulu murid-murid menunggu, sekarang not anymore. Saudara tinggal menerimanya. Roh Kudus akan diterima oleh mereka, akan diterima. Kita cuma menerima, bukan karena usaha. Yang pelayanan kadang-kadang ada hal yang konyol dan lucu. Supaya kita, saudara tidak mengalaminya. Pada satu hari ada orang minta doa dan dia bilang gini. Haleluya, 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 haleluya. Stop, saya bilang, what are you doing? Oh dia bilang, saya ini mau lidahnya kepleset. Ya, memang lidah mudah kepleset ya, karena di tempat basah. Dan setelah itu bahasa roh, saya bilang lain sama sekali. Yang satu dari sini, satu dari sini. Tapi mereka mulai berkata-kata. Perkataan yang paling penting adalah mulai. Ketika bayi, dia tidak langsung khotbah, bukan? Dia mungkin gini, mama, papa, mama, mungkin begitu. Tetapi itu language itu sebetulnya bukan language, tapi expression. Lebih cocok seperti itu. Ya, mari kita lihat terjemahan yang lain daripada The Message. Terjemahan dari The Message bagus saudara.
On the final and climactic day of the feast, Jesus took his stand. Dia berdiri. Kalau Tuhan berdiri berarti minta perhatian kan? He cry out. Dia berseru. If anyone, not some people, anyone who thirsts. Setiap orang yang haus. Haus di sini seperti berjalan di padang belantara 3 hari 4 hari tidak ketemu setetes air pun. Bukan asal-asal diterima. Ada yang berkata, Pak, buat apa minta? Buat apa minta? Kalau Tuhan mau kasih, kasih aja katanya. Tidak bisa. Jesus said, I pray the Father. Kalau Yesus saja berdoa minta, apalagi kamu. Ya kan? Lucu-lucu orang-orang ini saudara ya. Let him come to me. Bukan to my disciple. Datang padaku dan minum. Rivers of living water will brim and spill out from the depths of anyone who believe in me this way. Just as the scriptures say. Karena itu mengikut Tuhan itu ada 3 langkah. Pertama, ya, life will flow. Yang lahir ini kan kehidupan. Yang keluar pertama, life will flow. Flow out dari sini. Masuk dulu, flow in, lalu flow out. Kedua, life will glow. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, wajah kita akan bersinar. Usia saya hampir 70 dan orang bilang, Pak kenapa ya? Kelihatan kok lebih muda daripada dulu katanya. Life will glow. Penuh dengan sukacita. The joy of the Lord is my strength. Lalu life will overflow. Tidak mungkin orang dipenuhi Roh Kudus cuma mandek di sana. Itu seperti laut mati. Laut mati itu tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau Danau Galilea cuma dilewati bukan? Kita cuma dilewati kuasa Tuhan, dilewati kesembuhan, dilewati segala yang baik daripada Allah kita. Lalu pada saat itu kita tahu masih banyak itu kan hari raya Shavuot ya. Jadi banyak orang ada di sana. Mereka datang dari segala bangsa, mereka heran. Ini orang-orang deso. Orang Galilea itu deso saudara ya. Itu petani, penangkap ikan. Dan mereka ada di Yerusalem. Dari mana mereka belajar bahasa-bahasa ini? Zaman dulu orang itu tidak ada bilingual. 2 bahasa cuma 1 aja. Ya, paling 2 lah. Ya, kita tahu zaman sekarang biasa orang punya macam-macam bahasa. Ini orang desa saudara. Dan mereka berbahasa Arab, mereka berbahasa Yunani, mereka berbahasa Itali. Dan mereka heran. Mereka bilang, ini mabuk. Tapi satu hal kita harus tahu. Roh Kudus juga efeknya seperti orang minum anggur. Anggur membuat hati sukacita. Anggur membuat orang jadi berani. Anggur gambarnya pada kasih. Dalam kasih tidak ada ketakutan sama sekali. Dan kemudian kita tahu 50 hari. Ya, sejak kebangkitan Yesus. Begitu banyak Yesus menampakkan diri. Dia datang mengajar lalu hilang. Dia datang mengajar tempat lain lalu hilang. Dan kebanyakan itu di Galilea. Tetapi ketika hari Pentakosta dan ketika dia akan naik ke surga. Dia mengajaknya ke Betani. Saya ulangi sekali lagi. Salah satu rahasia orang bisa lihat kemuliaan Tuhan. Betani artinya the house of the poor. House of poverty. Poverty itu yaitu artinya tertindas. Dan juga miskin, tapi juga rendah hati. Saya kira cuma satu rahasianya. Kalau kamu tidak bertobat dan jadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman, tetapi dari kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Roh Kudus is the kingdom power. Dan dia bukan sesuatu, dia adalah seseorang. Karena itu nanti kita ikuti ini. Yang pertama adalah haus. Mazmur 133 memberikan satu rahasia luar biasa. Pertama-tama itu harmoni. How good, how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Harmoni itu mendatangkan, mengundang seperti magnet atas berkat Tuhan. Ketika semua orang percaya dia ada di satu tempat. Perhatikan Kisah Rasul 2 ayat 1. Ya, in the same place, in one accord. Itu harmoni. Kedua, holy. Saya percaya seperti minyak yang baik.
Kan itu coronation. Yesus diurapi sebagai raja dan imam besar. Bukan Harun, tapi Yesus. Yeshua diurapi. Dan kemudian minyak itu turun atas seluruh tubuhnya. Tubuhnya yang berkumpul cuma 120. Di mana yang 380? Mereka tidak percaya. Tetapi yang percaya yang menerima. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci. Dari dalam hati yang mengalir aliran kehidupan. Petrus dan semua orang percaya berdiri. Dan Petrus jadi juru bicara. Perhatikan selama 50 hari itu. Ada Yesus tengah-tengah mereka. Nothing happened. Tetapi ketika the rushing mighty wind, lalu lidah-lidah api itu datang, maka sesuatu terjadi. Dia berbicara cuma singkat. Dia membicarakan mereka tidak mabuk. Tapi inilah yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Bahwa pada hari-hari terakhir aku mencurahkan rohku atas semua makhluk, semua manusia. Kucing tidak dibaptis Roh Kudus ya. Segala makhluk maksudnya orang percaya. Anak-anakmu akan bernubuat. Bukan cuma nyanyi happy ya 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 happy ye ye ye. They shall prophesy. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Orang-orang tuamu akan dapat mimpi. Tetapi juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Hari-hari ini. Dan mereka akan bernubuat. Betapa rindu hati saya. Melalui pandemi ini semua orang percaya mengalami dibaptis Roh Kudus. And Indonesia shall never be the same. Kenapa semua hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia bernubuat tentang satu bangsa saja. Yaitu Indonesia. Ada yang berkata juga tentang Filipina. It's okay. Karena yang akan mengalami lawatan Tuhan adalah negara kepulauan. Terutama Indonesia. Saudara yang kasih Tuhan, jadi pertama haus, kedua percaya. Saya mau bersaksi tentang hidup saya. Saya bertobat malam Natal tahun 1979. Kemudian saya serahkan diri dibaptis. Karena Rasul Petrus juga ditanya kan, dalam Kisah Rasul 2 ini, apa yang harus kami perbuat? Dan dia berkata, bertobatlah. Kedua, berilah dirimu dibaptis. Baptis yang mana? Dalam air. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Cuma menerima, oke? Januari 1980 saya dibaptis Roh Kudus. Lalu saya mengalami apa? Ibu mertua saya buta. Dan penyakit itu tidak ada obatnya. Zaman dulu belum ada laser seperti sekarang. Itu adalah total ablasio retine. Retinanya hancur. Saya tumpang tangan dengan kasih ya, terutama kasih pada Tuhan. Beliau melihat kembali. Dan dari 2 orang, ya, saya bina cuma 2 orang, ibu mertua dan istri saya. Lalu kemudian ada 1 teman yang dirasuk setan. Disembuhkan Tuhan. Dari 2 jadi 20. 20 jadi 200. 200 jadi 2000. Dan berpuluh-puluh ribu. Sekali lagi. Life will flow. Life will glow. And life will overflow. Saya masih ingat ada seorang ibu yang sederhana datang pada saya. Bapak, saya tidak kenal Bapak, saya tidak tahu rumah Bapak. Tapi rumah Bapak itu warnanya putih di Surabaya itu. Dan itu bertingkat 2, cuma tidak kelihatan dari luar. Saya kaget. Sebab rumah saya betul-betul seperti itu. Ya. Dan kemudian dia berkata, saya melihat ada sebuah sungai yang keluar dari rumah Bapak. Pertama kecil, lalu makin besar. Makin besar, dan makin luas. Pergi kemana-mana. Life will flow. Life will overflow. And life will glow. Kiranya sebentar saya akan berdoa buat saudara. Dan siaplah untuk menerima. Saudara tidak usah berusaha macam-macam. Ya. Ada banyak orang mengandalkan perasaan. Ya tidak bisa. Ya. Saya ingat satu cerita lucu saya tambahkan kepada Anda. Satu hari ada seorang ibu asal dari Bondowoso, saudara. Jadi lokatnya agak Madura begitu. Ya. Dan dia maju ke depan. Ibu ini sudah berumur ya kurang lebih hampir 80 tahun begitu. Lalu saudaraku, dia berkata pada saya, aduh cu, kok enggak nyengkerenyeng cu. Nyengkerenyeng itu gemeter-gemeter begitu saudara ya. Dia tanya gitu sama saya. Cuk, kok nak nyengkerenyeng, cuk?
Saya bilang sama beliau, Jim, kalau mau nyengkerenyeng pegang listrik, Jim. Kalau Roh Kudus menjamah kita, ada yang merasakan sesuatu, ada yang tidak merasa apa-apa. Tapi yang pasti, life will flow, life will glow, and life will overflow. Sebentar lagi kita akan naikkan pujian bagi Tuhan, dan mari kita siap untuk menerimanya. In Jesus name, amin. Saya mau jelaskan sekali lagi langkah-langkahnya. Pertama, saudara harus haus ya, lalu percaya. Lalu Petrus waktu ditanya, apa yang harus kami perbuat? Mungkin saudara juga bertanya, what must we do? Dalam ayat 38 dan Kisah Rasul 2, jawab Petrus pada mereka, bertobatlah, repent. Ini penting, karena karunia ini adalah bagi orang yang sudah bertobat. Dan kemudian hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Orang yang dibaptis dalam nama Yesus menjadi miliknya Yesus. Yesus bukan cuma juru selamat, tapi adalah Tuhan. Baru kemudian setelah pengampunan dosa, perhatikan, blood first and then the oil. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia itu sesuatu yang tidak pantas kita terima. Ya, tetapi karena kebaikan Tuhan. God is good. Karena itu ketika kita naikkan pujian ini, sadarlah kehadiran Tuhan di rumah Anda masing-masing. Seperti 2000 tahun yang lalu, di rumah itu ketika mereka harmoni. Dan ketika mereka mengaku kesalahan mereka, mengaku dosa, mengaku kesombongan mereka. Maka ketika mereka haus akan Tuhan, turunlah Roh Kudus seperti embun dari Gunung Hermon. Hermon artinya sanctuary. Sanctuary itu tempat suci. Bukan yang di Israel, Hermon rohani. Sambil lihat ke atas. Jesus is the baptizer. Sadarlah bahwa rumahmu menjadi holy ground saat ini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Come on, Gary. Roh Kudus, kau hadir di sini. Hadir di rumah saudara. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Tuhan. Jesus send the Holy Spirit, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. ku buka Come on, open your heart and life will flow. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. The spirit of power come in Jesus name. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, kuasai kami ya Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya tahu juga di antara saudara-saudara ada yang belum menyerahkan diri pada Tuhan, belum dibaptiskan. Saudara harus mengalami itu dulu, baru saudara bisa mengalami dipenuhi dan dibaptis dalam Roh Kudus. Remember, not me, Jesus Christ, our Lord
is the baptizer in the Holy Spirit. Jadi karena itu mari setiap saudara yang ada di rumah, kalaupun sudah percaya, ulangi doa ini sebagai recommitment. Katakan, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau mati di atas kayu salib, menggantikan aku. Darah-Mu menyucikan segala dosa, pelanggaran, dan kesalahanku. Terima kasih Tuhan. Sucikan aku. Aku menyerahkan diri dibaptiskan untuk jadi milik-Mu. Tetapi juga sekarang Tuhan, baptislah aku dalam Roh Kudus. Semua saudara pegang, yaitu perut saudara. Ini gambaran innermost being. Dari sini akan mengalir. Ya, jadi satu taruh sini, satu taruh tangan ke atas. Where Jesus is reigning right now. Come on, oke. Sekarang katakan, Tuhan Yesus, baptislah aku di dalam Roh Kudus. Aku percaya seperti yang dikatakan kitab suci, hatiku siap, hatiku haus. Baptislah aku sekarang. Mari mulai menyembah Dia dalam the unknown language. Syakada balama syakada kara. Hori bakasere. Yesus berkata, Dia akan memuliakan aku. He will glorify me. Shikabala baba syakada kara. Ucap syukur buat keselamatan. Like a rushing mighty wind. Baptis dengan kuasa-Mu, baptis dengan anugerah-Mu. Mila baba dede sekala balabasa. Diberkatilah, dipenuhilah engkau dari dalam batin-Mu, mengalir. Mubala baba sekala babasa. Life will flow and life will overflow. Sekala baba sekala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Termasuk semua yang di studio ini dibaptis dalam Roh Kudus. Engkau dibaptis dalam kuasa-Nya. Bila bakara basine. Come Spirit of grace. Come Spirit of power. Urabala babasene. Itu penyembahan yang sangat baik kepada Tuhan. Oh, Dia penuh kuasa, tapi Dia begitu lembut. Anak-anak bernubuat, teruna-teruna mendapat penglihatan. Orang tua Anda bermimpi tentang masa depan. Hamba-hamba Tuhan, laki-laki dan kita semua dipenuhi Roh Kudus. Start prophesying. Indonesia shall be saved. Saat itu namamu satu-satunya. Beberapa saudara mungkin tidak mengalami getaran-getaran atau apapun. Kita tidak hidup dengan perasaan. Tetapi just receive. Engkau menerimanya. Beberapa saudara mulai berkata-kata dengan beberapa suku kata. It's alright. Seperti bayi yang baru lahir, bukan? Murapaka sikalahane sikarai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demi nama Tuhan Yesus. Lord Jesus, thank you. You are still the only one baptizer. You are baptize us with your Holy Spirit. Biarlah kami menggenapi firman-Mu. As He is, so are we in this world. Karena itu kami mau hidup penuh kuasa. Sebagai saksi yang berkuasa. Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi bersama-sama.
Start from Jerusalem, start from our home. In Jesus' name. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sekarang kita menerima berkat yang lain lagi. Semua yang sakit akan disembuhkan. Amin. Semua yang lemah dikuatkan. Tuhan Yesus mengatakan ada sesuatu yang dia tegakkan, yaitu perjamuan kudus. Buatlah ini menjadi satu peringatan akan daku. Peringatan apa? Atas apa yang dia perbuat bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Percayalah oleh bilur-bilurnya. Bilur itu bukan cuma baret-baret saudara. Ketika dicambuk itu, maka paku, tulang, kaca yang ada pada cambuk 9 ekor itu merobek sampai saraf-sarafnya. Dan tidak berbentuk punggung lagi. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya. So receive your healing, receive your blessing. Angkat roti di tangan kanan saudara. Memang kita merayakan kenaikannya, tapi juga kita set 50 hari yang lalu, bahkan 55 hari sebelumnya, 54 atau 55 hari sebelumnya, di mana dia dianiaya. Mereka membenci aku tanpa alasan, kata Yesus. Seorang yang diurapi akan dibunuh sekalipun tidak ada salahnya apa-apa. We remember your sacrifice, Lord Jesus. Kami menerima semua anugerah ini karena apa yang sudah kau derita. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makanlah dengan iman. Kita mengerti tentang tubuh Kristus yang dihancurkan buat kita. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum menerima coronation, kita nyanyikan waktu perayaan kenaikan Tuhan. You are crowned with many crowns. Sebelumnya dia mengalami the crown of thorns. No throne without the thorn. Tidak ada takhta tanpa duri-duri yang beracun itu. Dan itu untuk menyembuhkan pikiran saudara dan saya. Mari kita angkat cawan ini. Tuhan Yesus berkata, this is the New Testament, the new covenant in my blood. Yang dimeteraikan dengan darahku. Angkat dengan penuh ucapan syukur. Kita termasuk umat perjanjian. Kita dibaptis dalam Roh Kudus. Not to just to feel good, but life will overflow. Terimalah berkat ini saudara. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan selama-lamanya. Dalam namanya berkuasa. Amin. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu.
Warga kerajaan, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau bersyafaat, kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita, buat gereja Tuhan, dan buat umat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami ditempatkan di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote Tuhan. Biarlah anugerah, kemurahan, kebaikan-Mu melimpah buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bersatu hati buat Bapak Presiden kami Tuhan, Pak Joko Widodo Tuhan, beserta keluarga, setiap kabinetnya Tuhan. Biarlah mereka bekerja sama, setiap keputusan, setiap peraturan, ketetapan yang diambil Tuhan, biarlah berasal daripada Tuhan. Bahkan Tuhan untuk pemerintah daerah Tuhan, buat gubernur, buat bupati, buat wali kota Tuhan, camat, lurah sampai RT Tuhan RW. Kami memberkati mereka, biarlah setiap keputusan, setiap peraturan mereka bisa bekerja sama Tuhan. Kami bersyukur ada di bangsa ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap orang tua rohani kami Tuhan, di GBI Rock Tuhan, di tempat ini Tuhan. Buat Pak Arifin, Bu Vivi dan keluarga, buat Pak Franky, Bu Mehmet dan keluarga, buat Bu Christine Here dan keluarga, buat Bu Kristi dan keluarga, Pak Thomas keluarga. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka dengan kesehatan, umur panjang Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan, ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Melalui kehidupan mereka Tuhan, banyak pemimpin-pemimpin muda yang lahir Tuhan, yang pemimpin yang takut akan Tuhan, hidup untuk melakukan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan buat gerakan doa berantai Tuhan yang sedang dilakukan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Biarlah dari keluarga-keluarga Tuhan ada mesbah-mesbah yang dibangun Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada pemulihan terjadi di keluarga-keluarga Tuhan. Suami istri, anak dengan orang tua. Kami percaya Tuhan kebangunan rohani sedang terjadi hari-hari ini Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi Tuhan. Kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya itu terjadi Tuhan dalam keluarga-keluarga Tuhan. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat perekonomian Indonesia Tuhan. Di masa Tuhan ini Tuhan kami berdoa Tuhan, Engkau yang memulihkan Tuhan. Engkau memberkati ekonomi Indonesia Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang melakukan lebih daripada apa yang kami pikirkan Tuhan. Kau berkati Tuhan pemulihan ekonomi Tuhan. Saat ini Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap Tuhan dokter, perawat Tuhan. Buat setiap para medis Tuhan yang bekerja di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa Engkau yang melindungi mereka Tuhan. Darah Yesus yang menjaga Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap pasien COVID-19. Hari-hari ini Tuhan kami percaya Tuhan di rumah-rumah sakit Tuhan terjadi kesembuhan demi kesembuhan, terjadi pemulihan demi pemulihan Tuhan. Kami menolak setiap roh kematian Tuhan. Sebab rancangan-Mu rancangan damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Engkau yang melakukan Tuhan hal-hal yang besar Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan. Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Biar tidak terjadi bencana Tuhan. Bahkan kami berdoa kami menolak setiap Tuhan siasat-siasat jahat Tuhan dari iblis Tuhan. Untuk setiap orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa ini Tuhan. Setiap teroris Tuhan yang ingin menghancurkan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa kami gagalkan setiap apa yang mereka rencanakan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biarlah perlindungan Allah, penyertaan Allah Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Biarlah anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan melimpah buat umat Tuhan yang ada hari-hari. Buat warga kerajaan Tuhan yang hari-hari ini.
mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin di PHK Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau membuka tempat-tempat kerja yang baru buat mereka Tuhan. Usaha-usaha yang baru buat mereka Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sendiri Tuhan. Tapi Engkau Allah yang berjalan di depan mereka. Saat pintu tertutup, Engkau bukakan pintu yang baru Tuhan. Setiap air mata dirubah menjadi mata air Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada pembalikan keadaan Tuhan. Ada percepatan terjadi Tuhan. Dan kami percaya ada pelipat gandaan terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah sekarang pada akhir daripada kebaktian dan perayaan ini, saya ingatkan bahwa janji Tuhan tidak berhenti sampai saudara dan saya. Karena Rasul Petrus berkata, buat engkau dan keturunanmu yang masih jauh. Tuhan memberikan berkat Abraham sampai 1000 keturunan. Banyak orang mengumpulkan harta supaya kata yang punya kekayaan 7 turunan tidak habis. Wealth is not for accumulation. Wealth is for distribution. Kekayaan tidak untuk ditumpuk, kekayaan itu untuk dibagikan. Dan ada kekayaan lebih besar, itu yang di dalam saudara. Pribadi Roh Kudus. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga sambil memberkati mereka. Karena itu saya ucapkan berkat imam atas saudara. Karena dia adalah imam besar agung kita. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Berkenan kepadamu karena Kristus putranya. Dan memberikan kau shalom, damai sejahtera, kemenangan, kekuatan, kuasa, kemuliaan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata,
doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua. Warga Kerajaan Allah, supaya tidak ketinggalan berita dan update informasi seputar pelayanan Rock Ministry, mari bergabung dalam Telegram channel GBI Rock Ministry Bali. Melalui Telegram ini, Anda akan mendapatkan informasi secara resmi, lengkap dan berkala seputar jadwal ibadah, program online streaming, kesaksian, renungan, artikel, ringkasan khotbah, jadwal seminar dan training, serta berbagai informasi program terbaru dari Rock Ministry TV. Ikuti Telegram channel GBI Rock Ministry Bali dengan klik link biru yang ada pada deskripsi atau klik link yang tertera di bawah ini. Pastikan terlebih dahulu Anda sudah mengunduh aplikasi Telegram di App Store ataupun Google Play Store. Biarlah setiap informasi yang dibagikan melalui Telegram channel ini bisa menjadi berkat dan nama Yesus dimuliakan. We'll keep you up to date and Jesus bless you. Mulai bulan Mei 2020, program Christ of Victory 20 Minutes Daily Devotion and Worship Session hadir dengan jam tayang yang baru. Saksikan program ini hanya di YouTube channel Rock Ministry TV. Jangan sampai ketinggalan, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Nikmati juga program kami yang lainnya di official website kami di www.rockministry.tv. Don't miss it, Tuhan Yesus memberkati.